Video ini adalah tentang ucapan salam dan sapa dalam bahasa Inggris. Kita mulai dulu dengan ucapan salam atau greetings. Ucapan salam yang pertama adalah good morning atau artinya selamat pagi. Cuman hati-hati ya, ada perbedaan peraturan pengucapan selamat pagi dalam bahasa Indonesia dan good morning dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, selamat pagi bisa diucapkan baik saat bertemu maupun saat berpisah. Tapi dalam bahasa Inggris, good morning itu hanya bisa diucapkan saat bertemu dan bukan saat berpisah. Good morning bisa diucapkan sampai dengan jam 12 siang gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kan jam 11 gitu, kalau kita bilang selamat pagi kan kadang orang bilang kok pagi sih, ini kan udah siang, selamat siang gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris pokoknya masih di bawah jam 12 siang kita ngomongnya good morning gitu. Mau jam 11, mau jam 11.30 tetap kita ngomongnya good morning kalau dalam bahasa Inggris, oke? Ucapan salam yang kedua adalah good afternoon atau dalam bahasa Indonesia selamat siang gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia kan seperti Miss bilang tadi, kita udah bisa bilang selamat siang bahkan sebelum jam 12 siang gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, good afternoon itu hanya bisa diucapkan setelah jam 12 siang. Kalau belum jam 12 siang, kita nggak bisa ngomong good afternoon gitu ya. Dan good afternoon itu juga hanya bisa diucapkan saat bertemu saja, tidak diucapkan saat berpisah. Good evening atau selamat petang. Dalam bahasa Inggris, good evening itu juga hanya bisa diucapkan saat bertemu dan tidak diucapkan saat berpisah. Good evening bisa diucapkan mulai sekitar jam 6 sore atau saat hari mulai remang-remang. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang good morning, good afternoon, dan good evening yang diucapkan saat bertemu. Lalu saat berpisah kita ngomongnya apa dong? Nah, salam perpisahan dalam bahasa Inggris itu adalah goodbye atau artinya selamat tinggal. Goodbye itu bisa diucapkan saat berpisah kapan saja, baik pagi, siang, maupun petang. Nah, kata lain dari goodbye itu adalah bye-bye atau artinya kurang lebih ya dadah gitu ya. Nah, berikutnya good night. Good night itu bisa punya dua arti, selamat malam atau selamat tidur. Good night hanya bisa diucapkan saat berpisah di malam hari, dan di sini good night itu artinya selamat malam. Jadi contohnya kalau kalian nih main ke rumah temen nih malam gitu ya, terus kalian mau pulang. Nah, sebelum pulang itu kalian bisa mengatakan good night gitu, yang diucapkan karena kalian mau berpisah dan itu di malam hari gitu kan. Tapi good night itu juga bisa diucapkan saat akan pamit tidur. Di sini good night artinya selamat tidur. Contohnya, kalau kalian sudah di rumah nih, terus kalian mau pamit tidur sama papa mama gitu. Kalian bisa bilang good night. Nah, di sini good night artinya selamat tidur gitu ya. Nah, itu pelajaran mengenai greetings ya. Ini kesimpulannya yang perlu kalian ingat ya. Jadi salam saat bertemu itu adalah good morning, good afternoon, atau good evening. Pengucapannya tergantung waktunya. Kalau morning itu sebelum jam 12 siang, afternoon setelah jam 12 siang, evening itu saat remang-remang atau sekitar jam 6 sore gitu ya. Sedangkan saat akan berpisah, kita mengucapkan goodbye atau good night. Goodbye itu bisa diucapkan kapan saja, good night itu saat malam saja gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan sedikit soal latihan untuk mengetes pemahaman kalian ya mengenai salam yang bisa kita ucapkan. Apakah good morning, good afternoon, good evening, goodbye, atau good night. Nah, kalian lihat kata kuncinya itu bertemu atau berpisah gitu. Kalau bertemu jam berapa, kalau berpisah jam berapa, lalu ngomongnya apa. Nomor 1 udah dikerjakan buat contoh ya. Contohnya adalah bertemu jamnya jam 7 pagi, berarti ngomongnya apa? Ngomongnya good morning gitu. Nomor 2 sampai 10 ya kalian kerjakan sendiri, tulis di atas kertas, lalu nanti difoto dan bisa kalian kirim untuk Miss periksa. Oke? Nah, kalau kalian mau mengerjakan ini dulu, kalian pause dulu videonya. Karena kalau kalian nggak pause, video ini akan jalan terus dan berikutnya kita akan ngomongin mengenai ucapan sapaan atau titles. Ya, titles, ucapan sapaan. Di sini kalian akan belajar mengenai cara menyapa guru ya. Yang pertama ya, di Amerika murid itu kalau menyapa guru pria itu biasanya mereka menyapa dengan sebutan Mister dan nama keluarga. Tapi karena orang Indonesia tuh nggak biasa menyapa dengan nama keluarga, maka di Indonesia murid bisa menyapa guru pria dengan Mister dan nama depan. Murid juga bisa menyapa guru pria dengan Sir, tapi tidak boleh diberi nama.
Karena sir dan nama tuh hanya bisa digunakan untuk kaum bangsawan Inggris gitu ya. Nah, kalian lihat di gambar tuh. Contohnya tuh kan ada guru pria tuh berdiri di depan kelas gitu ya. Dia memperkenalkan diri dengan mengatakan, "My name is Budi Santoso." Lalu muridnya ada yang mengatakan, "Good morning Mr. Budi." Boleh ya, terjemahannya kurang lebih, "Selamat pagi Pak Budi." gitu. Lalu ada juga yang mengatakan, "Good morning sir." Nah, terjemahannya, "Selamat pagi Pak." Boleh juga ya. Nah, ada satu nih yang mengatakan, "Good morning Sir Budi." Nah, itu nggak boleh tuh, udah dicoret tuh. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau Sir Budi itu terjemahannya beda lagi, bukan Pak lagi. Untuk lebih jelasnya kita lihat di berikutnya. Nah, ini adalah contoh gambar kaum bangsawan pria Inggris zaman dulu. Misal namanya adalah Anthony, maka orang bisa memanggilnya Sir Anthony. Kalau diterjemahkan, Sir Anthony itu artinya Raden Anthony gitu kurang lebih ya. Nah, itu sebabnya kamu tuh nggak bisa manggil gurumu yang bernama Budi Santoso itu dengan sebutan Sir Budi. Kenapa? Karena gurumu tuh orang biasa, bukan bangsawan gitu. Jadi kalau manggil guru tuh Sir gitu aja, udah nggak usah pakai nama gitu ya. Berikutnya, kalau guru wanita ya. Di Amerika itu murid menyapa guru wanita dengan sebutan Miss dan nama keluarga. Tapi sekali lagi karena orang Indonesia tuh nggak biasa menyapa dengan nama keluarga, maka di Indonesia murid bisa menyapa guru wanita dengan sebutan Miss dan nama depan. Miss bisa merupakan singkatan dari Mrs. ataupun Miss. Murid juga bisa menyapa guru wanita dengan ma'am, tapi nggak boleh diberi nama, karena kalau ma'am plus nama itu hanya bisa digunakan untuk kaum bangsawan Inggris gitu ya. Nah, kalian lihat contohnya di gambar itu, ada guru wanita berdiri di depan kelas dan dia memperkenalkan diri dengan mengatakan, "My name is Jenny Harun," gitu misalnya. Nah, muridnya ada yang mengatakan, "Good morning Miss Jenny." Nah, terjemahannya, "Selamat pagi Bu Jenny," gitu kan. Lalu ada juga yang mengatakan, "Good morning ma'am." Nah, terjemahannya, "Selamat pagi Bu," gitu. Boleh juga ya. Nah, ada satu lagi nih yang ngomong, "Good morning ma'am Jenny." Wah, itu nggak boleh tuh, dicoret juga kan. Kenapa? Karena kalau ma'am Jenny itu terjemahannya beda lagi, bukan Bu lagi. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini nih. Ini adalah contoh gambar kaum bangsawan wanita Inggris zaman dulu. Bisa namanya Margaret gitu. Dan orang bisa memanggilnya Ma'am Margaret. Kalau diterjemahkan, Ma'am Margaret itu artinya ya kurang lebih Raden Ayu Margaret gitu. Itu sebabnya kamu tuh nggak bisa memanggil gurumu yang bernama Jenny Harun itu dengan sebutan Ma'am Jenny. Karena gurumu tuh bukan seorang Raden Ayu gitu. Gurumu tuh ya orang biasa gitu, bukan bangsawan gitu. Jadi hati-hati ya. Nah, itu pelajaran tentang titles atau ucapan ucapan sapaan gitu ya. Nah, yang perlu diingat ya, Mr. Budi, contohnya di sini nih Mr. Budi, Mr. itu terjemahannya Pak gitu ya. Mr. Budi itu Pak Budi gitu. Sedangkan Sir itu terjemahannya itu bisa berbeda tergantung pakai nama apa enggak. Kalau cuman Sir doang itu terjemahannya Pak. Tapi kalau diikuti nama Sir Anthony misal, terjemahannya bukan Pak lagi, tapi terjemahannya menjadi Raden, kurang lebih gitu, Raden Anthony gitu ya. Nah, demikian juga dengan Miss ya. Miss Jenny itu terjemahannya Bu Jenny. Nah, kalau ma'am itu terjemahannya ya sekali lagi tergantung pakai nama apa enggak gitu. Kalau cuman ma'am doang itu terjemahannya Bu. Kalau ma'am diikuti nama, misal Ma'am Margaret, ya terjemahannya bukan Bu lagi, tapi kurang lebih ya Raden Ayu Margaret gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, berdasarkan ini yang perlu kalian ingat ini, kalian coba jawab yang di slide berikut ini. Nah, ini untuk menunjukkan apakah kalian tuh udah benar-benar paham atau belum gitu ya. Bagaimana saya bisa memanggil guru saya gitu ya. Nah, itu kalian tulis nanti di atas kertas ya. Nama guru saya adalah kamu masih ingat dong nama Miss siapa ya. Terus saya bisa memanggilnya tuh apa gitu, memanggil guru saya apa. Terus saya juga bisa memanggilnya bagaimana gitu. Tapi ada satu yang nggak boleh, yang mana nih? Saya nggak boleh manggil guru saya yang dengan cara bagaimana. Nah, itu kalian tulis di atas kertas, di bawahnya greetings tadi ya, lalu difoto jadi satu, lalu nanti dikirimkan untuk Miss lihat. Oke? Oke, sampai di sini dulu ya. See you. Bye bye.